Ormas Grip Jaya kembali menuai sorotan publik setelah diduga meminta uang senilai 5 miliar rupiah kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Informasi yang beredar, organisasi tersebut menolak untuk ditertibkan setelah lahan yang mereka tempati hendak dibangun gedung arsip BMKG. Mereka disebut-sebut mengganggu proses konstruksi yang dilakukan para pekerja, bahkan sampai menghentikan aktivitas. Belakangan diketahui bahwa lahan yang diperdebatkan tersebut memiliki luas 127.780 meter persegi atau 12 hektar. Lahan itu berlokasi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurut pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan, proses pembangunan gedung arsip itu sudah dilakukan sejak November 2023 lalu. Pembangunan itu bersifat kontrak multi-years dengan lama pengerjaan 150 hari kalender. Ternyata proses pembangunan itu mendapat gangguan dari oknum yang mengaku sebagai ahli waris dan juga massa dari ormas. Perlu diketahui bahwa lahan tersebut sudah dipastikan sah milik daerah oleh BMKG dengan nomor sertifikat hak pakai atau SHP nomor 1 Pondok Betung tahun 2003. Polda Metro Jaya memberikan pernyataan soal kasus dugaan pendudukan lahan oleh Ormas Grip Jaya di lahan 12 hektar milik BMKG. Dalam keterangannya Jumat 23 Mei 2025, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut bahwa laporan kasus sudah masuk sejak 3 Februari lalu. Menurutnya terdapat 6 orang terlapor inisial J, H, AV, K, B, dan MY. 3 dari 6 orang tersangka berinisial AV, K, dan MY diketahui merupakan anggota dari Grip Jaya. Mereka kemudian dilaporkan atas pasal berlapis mengenai penggelapan hak atas barang tidak bergerak, kekerasan secara bersama-sama di depan umum terhadap orang ataupun barang. Kini pihak kepolisian mengaku masih melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi terkait. Sebelumnya BMKG diketahui telah melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwenang. Hal itu dilakukan lantaran Ormas Grip Jaya diduga meminta uang ganti rugi senilai 5 miliar rupiah untuk meninggalkan lokasi pembangunan gedung arsip milik BMKG. Dari BMKG kami membenarkan itu, ya. Laporan dibuat tanggal 3 Februari 2025. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor adalah dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Jadi sebagaimana diatur di pasal 167 tentang memasuki pekarangan tanpa izin KUHP, pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor? Pelapor selaku kuasa dari korban, korbannya adalah BMKG, menerangkan bahwa korban adalah pemilik tanah dan bangunan seluas 127.780 meter persegi yang berada di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan, dengan alas hak yang dimiliki. Kemudian sekitar Januari 2024, korban diinformasikan oleh pihak penjaga bahwa terlapor, ini saya jelaskan terlapornya siapa, ya, bahwa terlapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi terlapor. Kemudian korban sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada etikat baik dari terlapor hingga akhirnya dilaporkan. Ini rekan-rekan, plang yang dipasang oleh pihak terlapor, ya.
Ini pelangnya. Kiri dulu ya. Fotonya Bu Risma boleh nanti di-share. Bu Risma ya. Kemudian upaya pendalaman yang telah dilakukan oleh Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya, yaitu telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi, kemudian telah menerima beberapa barang bukti, kemudian tanggal 26 Maret 2025 tim penyelidik telah melakukan untuk yang kesekian kalinya mengecek TKP dan telah melakukan kegiatan status quo TKP dengan memasang plang ini tadi. Ya. Jadi awalnya ada plang dari pihak terlapor, dijelaskan bahwa tanah ini dalam pengawasan tim advokasi muda dari tim advokasi DPP Ormas GJ. Ya, kemudian akhirnya karena dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan, maka penyelidik mengambil langkah-langkah kepolisian agar TKP status quo karena masih dalam proses penyelidikan dan telah dipasang plang oleh tim penyelidik dari Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya yang menuliskan bahwa sedang dalam proses penyelidikan. Ya, untuk proses pendalaman. Dan sini juga ada spanduk selamat datang Kicau Mania. Spanduk ini dari salah satu ormas dari BMKG. Polemik lahan BMKG di Tangerang Selatan, Banten yang diduduki Ormas Skripjaya sudah terdengar hingga Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku akan melakukan pengecekan atas polemik tersebut. Hal itu ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat 23 Mei 2025 hari ini. Namun meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya beserta aparat kepolisian akan melakukan pengecekan lebih lanjut atas kasus tersebut. Ia mengaku akan memberantas setiap aksi premanisme yang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Diketahui bahwa Ormas Skripjaya sendiri sudah dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan seluas 12 hektar milik BMKG. Mereka juga dilaporkan setelah diduga meminta uang ganti rugi senilai 5 miliar rupiah untuk meninggalkan lokasi pembangunan gedung arsip milik BMKG. PLT Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan menilai bahwa tuntutan itu merugikan negara. Pasalnya proyek pembangunan tersebut sudah dilakukan sejak November 2023 lalu. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Tapi yang pasti adalah kurang lebih 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan. Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok, termasuk sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan, yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan. Bahkan ada kejadian juga kan yang organisasinya bukan organisasi masyarakat, organisasi pengusaha juga kan gitu. Jadi premanisme ini juga bentuknya bermacam-macam juga gitu. Mulai dari yang pakai dasi sampai yang nggak pakai apa-apa. Nah itu PR kita bersama ya. Memang ini pekerjaan rumah kita bersama-sama, tanggung jawab kita bersama-sama ya, untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan apalagi menciptakan iklim usaha. Semua pihak harus menyadari bahwa aksi-aksi premanisme di seluruh leveling tadi dan seluruh jenis variasi itu akan mengganggu iklim investasi dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.